Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih Arba'in an-Nawawiyah, al-hadits ats-tsalis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap kecuali kita bersama-sama bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kajian hadis Arba'in an-Nawawiyah, hadis yang ketiga, yang mana hadis yang ketiga ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu putra dari Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Dikatakan bahwasannya putra beliau yang bernama Abdullah ini aslamah Abdullah bi Makkah ma'a abihi wa huwa shaghir. Beliau Abdullah ini masuk Islam bersama ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau masih kecil. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah, dan juga beliau hijrah bersama Sayyidina Umar ke kota Madinah. Wa kana min fuqaha'is sahabah wa muttaqihim wa zuhadihim, dan beliau salah satu dari fuqaha, para sahabat ahli fikih di antara para sahabat, wa muttaqihim, dan sosok yang bertakwa, wa zuhad, dan sosok yang zuhud. Beliau wa hajja sittina hajjatan, beliau menunaikan ibadah haji sebanyak 60 kali, wa tamara alfa umrah, dan beliau menunaikan ibadah umrah sebanyak 1000 kali. Dikatakan bahwasannya beliau rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa wa sittami'ah wa thalathuna hadisan. Beliau sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab adalah sosok yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1630 hadis. Beliau Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis sebanyak alfa wa sittami'ah wa thalathuna hadisan, 1630 hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwasannya beliau adalah sosok sahabat
yang dikabarkan akan wafat sebagai seorang syuhada, dan beliau meninggal wafat di kota Mekah. Dikatakan sebab meninggalnya suatu hari Hajjaj sedang khutbah, kemudian memperlambat di dalam khutbahnya Hajjaj tersebut. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Inna syamsah la tantadiruk." Wahai Hajjaj, sesungguhnya matahari tidak menunggumu. Akhirnya Hajjaj tersinggung. Kemudian Hajjaj mengatakan, laqad hamamtu an adribal ladzi fihi ainaka. Dia ingin membunuh kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, innaka safih musallatun. Kemudian Hajjaj menyuruh seseorang untuk melempar tombak yang sudah dicampur dengan racun ketika Sayyidina Abdullah bin Umar melaksanakan tawaf, sehingga beliau dalam keadaan sakit beberapa hari, kemudian beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, buniyal islamu ala khamsin. Dibangun Islam atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 hal. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Apa kelima pondasi tersebut? Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah pondasi yang sangat mendasar sekali. Pondasi yang pertama, yang mana pondasi ini adalah sangat asas sekali, adalah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, tiada zat yang wajib disembah kecuali Allah, dan tiada zat yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pondasi asas yang pertama di dalam Islam. Pondasi yang kedua adalah wa iqamis shalah, menunaikan salat, menegakkan salat. Salat adalah amal ibadah badaniyah. Salat secara bahasa adalah lughatan ad-du'a. Secara bahasa salat adalah memiliki makna doa. Wa syar'an, adapun secara syariat, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat adalah amal ibadah di mana amal ibadah di dalamnya ada aqwal, ada ucapan, wa af'al, dan gerakan yang dibuka dan diawali dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Dan salat ini adalah hukumnya wajib. Salat 5 waktu hukumnya fardu. Bahkan seandainya jika ada seseorang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, na'udzubillah min dzalik, faqad kafar. Maka orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu,
maka hukumnya na'udzubillah termasuk dia itu kafir. Salat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Isra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, maka di malam itulah salat diperintahkan. Dan salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan kembali lagi ke kota Mekah, maka malaikat Jibril turun di awal waktu zuhur pada hari pertama setelah Isra. Kemudian malaikat Jibril membimbing dan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat zuhur. Kemudian malaikat Jibril turun kembali di awal salat asar dan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat asar. Kemudian turun lagi malaikat Jibril di awal waktu maghrib dan mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat maghrib. Kemudian malaikat Jibril turun kembali di awal waktu isya dan malaikat Jibril mengajarkan tata cara pelaksanaan salat isya. Begitu juga malaikat Jibril turun di waktu subuh dan mengajarkan tata cara pelaksanaan salat subuh. Kemudian di hari kedua malaikat Jibril turun di akhir dari waktu zuhur. Kemudian melanjutkan juga di akhir dari waktu asar dan di akhir dari waktu maghrib, di akhir dari waktu isya dan di akhir dari waktu subuh. Kemudian menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya di antara hari pertama dan hari kedua itulah awal dan akhir dari waktu pelaksanaan salat. Inilah tentang kewajiban salat, yang mana salat harus dilakukan juga setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syarat di antara pelaksanaan salat adalah harus taharah, harus suci. Suci dari hadas, suci dari najis, suci dari hadas akbar ataupun hadas asgar, dan juga suci dari segala macam najis. Dan juga salah satu syarat pelaksanaan salat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kepada kiblat. Dan juga salah satu syarat pelaksanaan salat juga pakaiannya, seluruh tubuhnya jangan sampai ada najis. Inilah syarat-syarat pelaksanaan salat. Salat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan bahwasannya sebenarnya pelaksanaan salat subuh itu adalah salatnya Nabi Adam alaihi salam. Pelaksanaan salat zuhur itu adalah pelaksanaan salat Nabi Daud alaihi salam. Pelaksanaan salat asar adalah pelaksanaan salat Nabi Sulaiman alaihi salam. Pelaksanaan salat maghrib adalah pelaksanaan salat yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Dan pelaksanaan salat isya adalah pelaksanaan salat yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kelima waktu salat ini terkumpul hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang kewajiban salat. Dan kalau seandainya ibadah salat kita baik, maka ketahuilah seluruh amal ibadah yang lain akan menjadi baik. Tapi ketika salat kita buruk, ketahuilah maka amal ibadah yang lain pun buruk. Dan juga salah satu hikmah dari salat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan ibadah salat akan memiliki nilai-nilai hikmah yang mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian pondasi yang ketiga
wa ita'iz zakah, yakni adalah mengeluarkan zakat. Zakat dikatakan secara bahasa lughatan annama, yakni sesuatu yang tumbuh, atau dikatakan at-tathhir. Adapun secara syariat adalah zakat adalah nama dari harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang wajib untuk mengeluarkannya. Zakat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Sya'ban di tahun kedua menurut para fuqaha. Sedangkan wal masyhur indal muhadditsin annaha furidat fi Syawal. Adapun yang masyhur menurut di sisi para muhaddits, kewajiban zakat adalah diwajibkan dan difardukan di bulan Syawal tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat ada dibagi menjadi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah atau zakatun nafas. Hukum zakat sama seperti pelaksanaan sholat, yakni hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib ditunaikan ketika seseorang yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya. Satu contoh misalnya, memenuhi nisabnya, memenuhi halnya, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengeluarkan dan menunaikan zakat. Begitu juga zakat fitir yang ditunaikan ketika memasuki awal Ramadan. Dan hukum pelaksanaan zakat adalah wajib. Seandainya mengingkari akan kewajiban zakat, maka hukumnya adalah bisa dikategorikan kafir, na'udzubillah min dzalik. Sebab zakat, salat adalah termasuk hal yang maklumin minad-dini bid-darurah. Adalah sesuatu yang sudah maklum, yang sudah umum dan sudah jamak untuk diketahuinya. Untuk itulah maka seandainya diingkari kewajibannya, bisa-bisa dikategorikan kafir, na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah zakat, rukun atau dasar pondasi Islam yang selanjutnya adalah wahijjul baiti, adalah menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Haji secara bahasa lughatan bermakna al-qasdu, menuju. Adapun secara syar'an adalah qasdu baitil haram lin nusuk. Tujuan atau secara syar'i, definisi haji adalah menuju ke baitil haram untuk menunaikan ibadah. Begitu juga umrah. Secara bahasa al-qasdu aw ziyarah. Adapun secara syar'an juga qasdu baitil haram lin nusuk. Ibadah haji dan ibadah umrah adalah sesuatu yang wajib, adalah sesuatu yang fardu, tapi liman istata'a ilaihi sabila. Dan wajib ibadah haji bagi orang yang mampu, bagi orang yang sanggup untuk pergi dan perjalanan menuju ke Baitul Haram, baik mampu dirinya atau mampu harta dan biayanya. Dan ibadah haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji adalah termasuk ibadah yang minasyara'iil qadimah, termasuk syariat dari umat-umat yang terdahulu. Adapun yang khusus
yang dilakukan di dalam rukun ibadah haji yang khususiyahnya itu adalah ma'adat tawaf, selain tawaf. Ada yang berpendapat bahwasanya yang khusus adalah kaifiyah yang ma'ruf dengan kaifiyah yang ada di dalam kitab fikih, itulah yang khusus al-makhsus li ummati Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rukun yang keempat dari rukun Islam. Dan pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan ketika kita sudah mampu untuk menunaikannya, mampu fisiknya, mampu dirinya, dan juga mampu untuk perjalanan biayanya dan sebagainya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah wasaumi Ramadan, dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan, saumuh lugatan al-imsak, puasa secara bahasa artinya imsak. Adapun secara syariat adalah al-imsak al-makhsus biniyatil makhsus min tulu'il fajri atau fi waqtil mahsus, adalah menahan dengan niat tertentu dan di waktu tertentu. Inilah puasa. Puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di tahun kedua di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban banyak syariat-syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan ibadah puasa sebanyak 9 kali. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekkah, sebelum hijrah belum diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, di tahun pertama belum diwajibkan, baru pada tahun kedua di bulan Sya'ban turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah 5 rukun dari rukun Islam. Inilah 5 hal asas pondasi dari Islam yang wajib kita ketahui bersama, yang wajib kita yakini bersama, dan wajib kita tunaikan, kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang istiqamah di dalam melaksanakan kelima rukun ini hingga akhir hayat kita, hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan semua rukun yang kita lakukan tidak ada yang bolong dan tidak ada yang kurang, dan mudah-mudahan semua rukun-rukun Islam bisa kita laksanakan dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan kajian hadis yang ketiga ini bermanfaat khususnya kepada al-fakir sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.